Masalah air lah apa itu? Oh iya, dia bukan air yang jarum pentol. Itu kan ya juga ngaku. Jarum apa? Jarum pentol yang bengkok. Kenapa tuh bengkok? Ya. Itu bengkok menggunakan trik. Anak muda. Kita hargai juga yang nggak percaya dan hargai juga yang percaya gitu. Jadi Tunggu. Hargai yang percaya dan hargai juga yang tidak percaya. Orang yang percaya kepada apa? kemudian ini saya kan juga gue dapet wawasan dari dia. Wawasan. Kenapa gue bisa begini itu semua gue pikirkan gitu kan. Anak muda. Jadi Ye Jindan, seorang habaib, ketemu Dennis, dapat wawasan. Kenapa lu merasa dipojokkan emang? Bukan merasa di pojok, enggak juga sih. Gue Takutnya, kau malah menghilang. Terus mana nih? wih, Udah lah saya istilah Tiga kata. cukup. Kita tidak mempermasalahkan kemauan atau tekad dari Ye Jindan untuk masuk ke dunia entertain. Kita tidak mempermasalahkan. Namun yang jadi pertanyaan di sini, kenapa harus menggunakan... Oke teman-teman, di video ini saya ingin mereaksi pernyataan dari Habib Jindan, di mana beliau mengatakan beberapa pernyataan yang lucu, ya, di mana dia melakukan pernyataan yang sangat membuat saya gemas sebenarnya. Dan untuk sekarang saya melihat Ye Jindan ini bukan seperti kemarin ketika dia membara-membaranya. Kalau sekarang saya melihat Ye Jindan ini bukan malah kesel dan marah, melainkan gemes dan gimana menggambarkannya susah. Karena apa? Sekarang sudah mulai lucu dia dan mulai kalem. Tidak seganas kemarin pertama dia muncul. Mungkin banyak pihak yang menegurnya dan mungkin juga dia sudah mau beralih dari dunia supranatural ke dunia hiburan. Ya, aduh. Ini sangat lucu menurut saya ya. Jadi saya ingin mereaction setiap pernyataannya di mana dia ngobrol atau diwawancara bersama Dennis. Ya. masalah air lah apa itu? Oh iya, dia bukan air yang jarum pentol. Itu kan ya juga ngaku. Jarum apa? Jarum pentol yang bengkok. Kenapa tuh bengkok? Ya. Itu bengkok menggunakan trik. Anak muda. Kemarin katanya ketika bersama Firdaus, dia mengucapkan harga dirinya turun. Terus dia malu karena belum sempat ritual dan lain sebagainya untuk disuntik pakai jarum aboket. Sekarang dia mulai jujur mengatakan bahwa ilmunya adalah trik. Segi positifnya, kita bisa paham bahwa dia benar-benar mengakui bahwa itu adalah trik. Negatifnya, dia pernah mengakui bahwa dia menggunakan ilmu itu dengan ayat suci Al-Quran. Bahkan di video podcast sebelumnya, saya akan membahasnya di video yang lain. Di mana Ye Jindan ini bersama dengan gurunya, yaitu siapa namanya? Bang Ridwan, memberikan suatu pernyataan yang sangat unik. Nanti saya akan bahas di video yang lain. Di sini, dia sudah mengatakan bahwa semua itu adalah trik. Tentunya, semua yang dilakukan dia adalah trik. Bukan tentang kesaktian. Sampai ditusuk dia, ditekuk, dan sampai gemeter gini-gini. Nah, itu trik. Ya. Masa jarum pentol yang kecil seperti itu untuk ngebengkokkannya harus gemeter-gemeter? Tinggal dibengkokin gini udah. Lanjut. Bener dong. Ya benar. Gitu Ya, dong, benar. tos dulu. Gitu dong. Air doi. Kagak. Kalau air mah bener dari hati gue pribadi. Kalau air mah udah maksudnya ada pro kontra dari Dennis. Jadi gini ya. Kan karena Yang kalau gue namanya- emangnya nggak percaya. Iya. Gitu. Jadi begini ya, pendapat orang itu masing-masing ya. Ada yang percaya dan enggak. Oke. Jadi kita hargai juga yang nggak percaya dan hargai juga yang percaya gitu. Jadi Tunggu. Hargai yang percaya dan hargai juga yang tidak percaya. Orang yang percaya kepada apa? Ya kan perlu digarisbawahi. Percaya bahwa itu berasal dari ayat suci. No, kalau orang yang percaya bahwa itu adalah trik, ya itu benar trik. Orang yang tidak percaya bahwa itu beneran, ya tidak percaya bahwa itu beneran. Berarti ini dua pemikiran yang sama sebenarnya. Orang yang percaya itu trik dan orang yang tidak percaya bahwa itu benar-benar ilmu yang sesungguhnya, yaitu ilmu yang dari ayat suci. Jadi dua pemikiran ini sama sebenarnya, yaitu memikirkan tentang hal-hal yang Anda lakukan dan semua itu adalah kebohongan atau trik belaka. Jangan membuat stigma di mana masyarakat percaya bahwa menggunakan ayat suci Al-Quran bisa mendapatkan kekuatan-kekuatan kedikdayaan. Jangan sampai seperti itu. saling menghargai karena kita ini NKRI loh. Oke. Saling menghargai. Iya, anak muda. Jangan ada kata debat, jangan ada kata slack. Slack. Debat dong. Bukankah Ye Jindan kemarin yang slack terus? Katanya mau ngajak debat terbuka. Nah, katanya juga kemarin mau ngajak debat terbuka sama Ustadz Dery Sulaiman. Gimana? Lucu tapi. Rasa menguntungkan dan tidak menghina orang. Iya, itu sama-sama itu ngedebat menghina orang.
Ya enggak juga, nggak selalu debat menghina. Kayak kita debat kan waktu itu kan menguntungkan. Emak-emak, ya. Kok emak sih? Oh iya tante. Kok tante sih? Jadi apa? Kakak. Hah? Iya salam. Bebek. Tapi lo seneng nggak ketemu gue? Ya alhamdulillah gitu kan. Gue kemudian ini saya kan juga gue dapet wawasan dari dia. Wawasan. Kenapa gue bisa begini itu semua gue pikirkan gitu kan. Anak muda. Jadi Ye Jindan, seorang habaib, ketemu Dennis, dapat wawasan. Lanjut. Aja kalau misalnya Allah meridai gue turun ke dunia entertainment. Oh ya? Ya, gue insya Allah gue jalani. Oh iya? Oh, gimana? Insya Allah, kalau Allah meridhoi Ye Jindan turun ke dunia entertain, dia akan jalani. Oh, berarti bener-bener dia mau dunia entertain. Makanya yang kemarin petantang petenteng. Entertain di bidang apa ini? Entertain di bidang apa kira-kira? Kalau menurut teman-teman di bidang apa Ye Jindan ini kalau terjun dia entertain? Ya, karena memang lucu, lagi lucu-lucunya ini. Lanjut. Hal yang jujur dan hal yang lurus. Amin. Oke. Emang kalau bengkok gimana? Jarum lu kayak bengkok. Bengkok mah. Istilah kate nih ya. Tapi ya Jindan ya, jadi ajak ke podcast orang nggak mau loh. Kenapa di podcast gue mau? Karena gue lucu kan. Bukan karena gue lucu, gue kalau di podcast orang mau coba duit, gue males gue. Gue mending ya gue ngobrol ya nggak bagi cerita itu lebih mengasihkan ya kan. Iya. 10 gelas juga nggak bakal habis-habis itu. Ya kan? Jadi ditawarin podcast orang mahal-mahal, nggak mau loh. Kenapa lu merasa di pojokan emang? Bukan merasa di pojokan, nggak juga sih. Gue takutnya mungkin kalau yang ngundang adalah orang yang ya cerdas dalam menyampaikan materi atau orang-orang yang memiliki pemahaman yang mungkin bisa memojokkan dia akan merasa dirugikan. Akhirnya ya mungkin tidak mengambil podcast tersebut. Karena memang setiap pernyataannya ketika berhadapan kepada orang yang memiliki gelar dokter atau orang yang memiliki pendidikan yang sangat tinggi, dia sampai kehilangan narasi untuk mengalihkan atau menyimpang dari pembahasan yang pertama. Misalkan kemarin tentang jarum aboket. Dia memiliki banyak sekali alibi untuk menghindar dari tantangan tersebut. Akhirnya tidak dilakukan lah. Karena apa? Karena itu trik. Nah, seperti itu mungkin. Lanjut lagi. ya kalau gue bisa di podcast orang ya kan gue di pojok-pojokin, gue kan nggak mau yang lo ajarin kan nggak usah berpihak ke sini, nggak usah berpihak ke sono ya kan. Netral aja. Netral. Ya kan cuma di diri orang pribadi, di diri seorang itu adalah prinsip yang berbeda gitu. Oke, iya. Ya, Bener. Gue saat ini sih ya lagi ini gue panas-panasnya gitu kan. Apa yang panas? Gue sih sekarang gue komporin terus, terima podcast mumpung lagi rame. Iya, ajak ke Firdaus. Lihat Dennis awal-awal itu ya dibarkan cabe ya kan, pedas mulu ya kan. Pedas mulu, Gitu kan. tapi nagih. Cuman nih ketika beliau manggil ke rumah, lu sini bukan sendiri bikin lagu gini-gini. Nah sebelum gue bikin lagu tuh gue ngobrol dulu. Oh ya begini. Jadi gue dapet wawasan gitu yang lebih. Nah itu yang gue suka sama beliau gitu kan. Dia nggak pelit dengan ilmu, ya kan? Oh, ilmu. Dia nggak pelit dengan ilmu, dia berbagi, ya kan? Iya. Berbagi. Ya alhamdulillah, gue jadi pede, ya kan? Satu nih buat netizen. Udahlah, di kata-kata netizen udah biasa itu mah. Ya. Juga apanya di YouTube atau di mana itu biasa aja gitu. Oke. Biasa aja. Gitu. Iya. Sebenarnya bukan masalah dikata-katainnya. Di sini yang kita lakukan adalah menasehati. Mungkin ada netizen yang dengan kata-kata yang kurang sopan dan lain sebagainya mengata-ngatain Mas Jindan atau Ye Jindan. Di situ semata-mata mereka menunjukkan kekesalan mereka dengan perilaku kamu. Perilaku kamu di dalam melakukan atau membela seorang dukun, berkecimpung dengan orang-orang yang berkaitan dengan dunia-dunia supranatural seperti ini. Nah, akhirnya stigma yang dibangun di masyarakat, apa yang kamu bawa yaitu gelar habaib, itu menjadi tercoreng. Ternyata seorang habaib ada yang menjadi dukun. Nah, stigma seperti itu yang tidak diinginkan oleh seorang muslim lainnya. Seorang habaib harusnya mereka yang lurus. Seorang habaib harusnya mereka yang memiliki pemahaman lebih dari orang-orang yang pada umumnya. Apa pemahaman yang lebih? Untuk menjelaskan syariat lebih dalam lagi. Menjelaskan syariat lebih mantap lagi. Bukan malah meninggalkan syariat dan belajar ilmu-ilmu supranatural. Bukan seperti itu. Dan takutnya kalau Ye Jindan masih berguru, bergaul dengan orang-orang yang dunia perdukunan ini, ke depan kesan yang akan dibangun masih sama atau lebih parah lagi. Hendaklah tinggalkan mereka atau ajak mereka untuk masuk ke pengajian-pengajian, untuk datang ke suatu majelis di mana di situ diterangkan
bahwa ilmu perdukunan, ilmu lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu supranatural itu semuanya tidak dibenarkan di dalam agama Islam ya. Jadi ada dua opsi nih buat ya jindan untuk mengatasi keadaan sekarang. Yang pertama, bertaubat, tinggalkan dunia perdukunan dan carilah ulama, ustadz, habaib yang bisa mengarahkan kamu ke jalan yang benar sebagai seorang habib. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ajak mereka para dukun-dukun ini untuk belajar ke majelis, untuk belajar kepada suatu pengajian atau ke ulama tertentu di mana memiliki pemahaman sebagai seorang muslim yang sejati ya, seperti itu. Jadi ke depan kamu tidak akan pernah dihina lagi, bahkan nama kamu akan naik dengan cara yang hakiki. Seperti itu. Lanjut coba. Jangan pakai emosi. Nah, yang menurut gua paling jadi si jindan, gua doain bener-bener doain. Amin. Dan lu harus kurangin emosi lu. Amin. Gitu. Karena saat orang emosi lu tuh nggak bisa berpikir jernih. Iya. Nah, terus nggak usah kebanyakan nungguin orang. Beneran deh. Hah? Ya kesulitan ya orang ya. Kesulitan ya, sama-sama kesulitan ya, sama-sama nggak bisa nyanyi. Gue dulu sih kalau bikin lagu, gue dulu ngeband. Oh, dulu ngeband. Gue udah lupa-lupa lagi. Video klipnya sih ya alhamdulillah tidak ada kesulitan ya. Nggak ada. Video klip. Awalnya grogi. Video klip. Ya berkat tadi, dorongan tadi ya kan. Iya, gua bilang. Semangat. Dorongan? semangat gitu Gue kan. bilang awalnya juga emang nggak ada yang gampang kan semua. Awalnya juga gue Oh gitu. Kolaborasi sekarang. Jadi Dennis sama Jindan kolaborasi atau bagaimana? Apa gimana ini? Lanjut dulu. gue sih dulu pede sih. Cuman ya tetap emang namanya proses kan nggak ada yang gampang semuanya. Betul. Gitu. Kita kan mau mulai dari nol harus pede, harus percaya diri. Kalau nggak pede gimana lagi? Masa Judul lagunya apa nih? istilah kata. Istilah kata. Istilah kata apa istilah kata sih? Istilah kate. Istilah kata. Istilah kate. Jadi Ye Jindan berasal dari Palembang atau tanah Sumatera, merantau ke Jakarta dan dia menekuni adat-adat Betawi. Jadi sudah kental dengan istilah-istilah Jawa, istilah kate, ente kadang-kadang dan lain sebagainya seperti itu. Lanjut dulu. Coba lu nyanyiin dikit dong. Yang gimana nih? Ini yang mana ya? Gue lupa lagi. Jika kalau apa? Jikalau ku sedih, kau malah menghilang. Terus mana nih? Wih. Udah langsung istilah Istilah kata. Cukup. Kita tidak mempermasalahkan kemauan atau tekad dari Ye Jindan untuk masuk ke dunia entertain. Kita tidak mempermasalahkan. Namun yang jadi pertanyaan di sini, kenapa harus menggunakan embel-embel dunia perdukunan? Kenapa harus menjadi orang-orang ahli supranatural dulu dan melakukan ya sesuatu yang ini di luar dengan syariat, ya, berguru kepada dukun, ya, merantau kemana-mana untuk mendalami ilmu supranatural sehingga terjun ke Jakarta menjadi orang yang katanya anti tembak dan lain sebagainya. Nah, di bagian ini yang ingin saya jelaskan adalah jika memang ingin masuk ke dunia entertain, maka masuklah dengan cara-cara yang memiliki memiliki talenta yang benar-benar bisa membangun karir kamu ke depan lebih baik lagi. Atau kamu mau berkarakter di bagian mana di entertain ini? Karena entertain banyak, ada drama, ada action, ada yang di bagian penyanyi, ada yang bagian komedian, horor dan lain sebagainya. Banyak sekali, entertain ini luas, stand up comedy. Nah, mau di bagian mana? Jangan sampai masuk ke dunia entertain membawa gelar Habib menjadi seorang yang berbicara tentang meramal-ramal, menjadi entertainer di bagian yang supranatural lagi. Loh, jangan. Maka itu sangat menyalahi gelar Habib kamu. Tapi kalau mau jadi penyanyi, ya jadilah penyanyi yang mungkin yang bisa mendongkrak gelar kamu sebagai Habib dengan cara apa? Syair dan syiar, ya. Syair dan syiar. Di mana menyampaikan syiar melalui syair, yaitu lagu. Jadi seperti itu. Nah, kalau mau menjadi seorang entertainer, nah ada sedikit motivasi untuk Ye Jindan dari saya pribadi. Saya mungkin sebagai orang yang juga setengah-setengah di bidang entertain. Karena apa? Saya tidak mau menjadi seorang entertainer, seorang penghibur. Melainkan saya adalah menjadi seorang guru. Atau di bidang saya adalah orang yang bergerak di bidang seni kebudayaan, yaitu pencaksilat. Dengan pencaksilat, saya bisa menyampaikan berbagai macam hal. Yang pertama, saya bisa menyampaikan syiar. Terus yang kedua, saya bisa menyampaikan suatu motivasi hidup. Terus yang ketiga, saya bisa menyampaikan arti kekeluargaan. Di mana di dalam aspek kekesatriaan di dalam pencaksilat atau perguruan bela diri silat mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang bijak,
berjiwa kesatria. Berjiwa kesatria itu bisa dijabarkan dengan berbagai macam hal. Mungkin dari awal saya membuat video di YouTube ini dengan menunjukkan skill atau kemampuan pencak silat, seni bela diri pencak silat. Namun di balik itu semua, itu hanyalah sebagai bunga untuk menarik perhatian, untuk menarik orang-orang yang cinta akan seni budaya untuk bergabung bertemu saya, menjadi sebagian dari keluarga saya. Baru setelah itu, saya bisa menanamkan pemikiran atau pemahaman saya, motivasi dari saya untuk menjadi seorang pesilat atau menjadi seorang pendekar yang memiliki keahlian, kemampuan untuk menjadi pesilat yang bukan mengedepankan ego, di mana dia belajar bela diri untuk mencari lawan, untuk bertarung, melainkan dia belajar bela diri untuk berlindung dan melindungi. Apa yang dia lindungi? Melindungi dirinya sendiri, melindungi keluarganya, melindungi sahabat dan orang lain, dan yang terutama melindungi agamanya dari perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang tidak pantas kepada agamanya atau kepada harga dirinya. Jadi semata-mata belajar bela diri bukan untuk bertarung. Selesaikan segala permasalahan dengan musyawarah. Kalau dengan musyawarah tidak bisa diselesaikan, maka mengalahlah dan mencari jalan aman untuk tidak terjadi konflik. Seperti itu. Kekerasan hanya dilakukan ketika kita benar-benar di posisi jihad, bertemu begal, bertemu preman, bertemu penjahat, di mana itu bisa mencelakai diri kita atau orang lain. Seperti itu. Dan yang terakhir, untuk Ye Jindan, kalau ingin masuk ke dunia entertain, bangunlah karakter. Bangunlah siapa kamu. Buatlah dirimu itu naik dengan karakter yang kamu bangun. Kamu sekarang membangun sebagai seorang habaib, maka perkuatlah karakter habaib itu dengan apa? Mendalami agama, jadilah dai, dai seleb atau dan lain sebagainya. Di mana ini adalah kesempatan terbaik buat kamu, seseorang yang pernah berkecimpung dunia perdukunan supranatural dan bertaubat dan menjadi seorang yang bisa menyampaikan kebenaran yang benar-benar hak. Ya, kalau kamu memiliki bakat nyanyi, menyanyilah, buatlah lagu. Dimana dengan lagu itu bisa menyampaikan bahwa kamu pernah masuk ke dunia supranatural, pernah masuk ke dunia-dunia yang halu, dan kamu bertabat menjadi seorang dai, menjadi habaib yang benar-benar lurus. Itu dari saya. Perkuat karakter kamu sebagai seorang habaib. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Pesan saya kepada Habib Jindan dan teman-teman yang lain. Semoga ke depan menjadi diri pribadi yang lebih baik. Saya Ripras mengucapkan salam.